Oke teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya akan coba share mengenai bagaimana cara setup GitLab dalam waktu 5 menit. Kenapa dalam 5 menit? Karena setup GitLab ini sangat mudah, dapat dilakukan dengan cepat. Sebenarnya apa sih GitLab itu? Sebelum melakukan instalasi, saya akan coba menjelaskan apa itu GitLab. GitLab adalah sebuah tool untuk menyimpan source code. Jadi istilahnya adalah source code management. Jadi untuk pengaturan source code. Jadi GitLab ini bisa menyimpan source code dari beberapa source code dari tim development. Jadi jika teman-teman punya tim development yang banyak, ini sangat bermanfaat sekali dapat menggunakan GitLab ini. Jadi teman-teman bisa sharing source code-nya di dalam GitLab dan bisa dipakai bersama-sama. Kemudian fungsi yang kedua GitLab ini dipakai untuk tool automation. Jadi untuk continuous integration maupun continuous delivery. Jadi dengan GitLab kita bisa secara otomatis membuat suatu program, kemudian mengintegrasi program tersebut, kemudian mendelivery ke server tujuan. Jadi itulah fungsi GitLab. Jadi GitLab ini sangat penting dipakai untuk tool automation. Jadi teman-teman harus tahu, tim development harus tahu juga tentang GitLab ini. Oke, bagaimana step-stepnya? Yaitu ini sudah saya rangkum, jadi stepnya ada simple sekali. Ini kita akan coba praktekkan di GitLab yang under Docker ya. Karena kalau kita pakai yang bukan Docker ini sangat banyak komponennya. Kita cukup pakai Docker aja biar gampang. Pastikan teman-teman yang di laptop atau di server sudah terinstall Docker. Kemudian kita yang step pertama yaitu kita download image GitLab itu dari repo Docker Hub. Jadi pastikan juga di server atau komputer teman-teman sudah connect ke internet. Yang kedua yaitu menjalankan image tersebut. Nah, ini cara mendownload image-nya, yaitu yang pertama yaitu Docker Pull. Ini dalam demo ini saya coba download yang versi 12 ya, GitLab 12. Di Docker Hub itu banyak sekali versi-versinya, teman-teman bisa milih sendiri tergantung spek komputer teman-teman. Kalau servernya speknya tinggi, bisa download di versi yang tinggi lagi. Oke, yang kedua yaitu cara menjalankan. Jadi cara menjalankan seperti ini. Jadi docker run detach, ini hostname-nya bisa di-define. Ini sesuai nama domain komputer Anda. Jika tidak ada tidak punya domain, kita bisa definisi domain ini di etc host ya. Kemudian dipublish ke port 443, ini plot HTTPS, kemudian dipublish juga port yang 80. Name-nya GitLab, ini kita restart always, kemudian untuk volumenya sendiri ini kita mount ke host ya. Jadi ini kita mount agar data yang kita simpan di GitLab itu tidak hilang jika kontainer GitLab itu restart. Jadi perlu di mount. Jadi bisa tersimpan di host atau di server. Ini untuk direktorinya. Direktori yang harus di mount, direkomendasi dari GitLab-nya. Kemudian ini untuk lokasi memorinya udah di-define di sini. Kemudian ini nama image-nya. Jadi untuk keterangan yang harus di-mount ini sebagai berikut. Jadi ini ada var opt GitLab, ini yang ada di kontainernya, ini dipakai untuk menyimpan aplikasi data. Jadi source yang disimpan di GitLab ini disimpan di sini di var opt GitLab. Kemudian var log GitLab ini dipakai untuk menyimpan log kalau ada problem
di server ini kita bisa log di sini. Kemudian untuk etc GitLab ini berisi konfigurasi. Jadi konfigurasi ini macam-macam. Bisa berisi email, konfigurasi LDAP bisa. Jadi user bisa di-connect ke LDAP atau Active Directory. Oke, kita lanjutkan demo ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk yang mon ke host, kita harus bikin folder di data, kemudian ada di GitLab, jadi data GitLab. Nah, ini nanti yang akan dimon untuk ngeran GitLab-nya. Jadi di sini ada di folder GitLab-nya sendiri ada config data log. Nah, ini nanti dipakai untuk menyimpan data ini, untuk mounting volumenya dari kontainer ke host. Ini penting, jadi teman-teman harus mengubah ininya ke ini ya, modenya ke 775 change mode-nya. Jadi biar bisa dinulis dari kontainer, bisa nulis ke host. Oke, kemudian untuk runningnya seperti ini ya, teman-teman ya, ini. Kemudian di etc hostnya harus kita define juga. Jadi di sini etc hostnya di sini disesuaikan. Ini localhost, ini IP lokal, ininya pakai GitLab my.gitlab.com. Ini yang sudah didefinisikan di waktu run dockernya. Ini kita coba jalanin. Bentar. Kita coba cek, ini belum ada yang running ya, teman-teman. Jadi image-nya belum ada yang running. Kita coba jalanin. Nah, ini komen untuk menjalankan docker GitLab-nya seperti ini. Jadi ini yang etc GitLab dimon ke ini data yang kita buat tadi, data GitLab config, terus warlog ini data GitLab log, terus kemudian upt GitLab ini data GitLab data. Oke, ini image-nya yang sudah kita download. Bentar. Jadi kita bisa lihat nih image-nya yang sudah kita download. Nah, ini udah ada ini. Jadi di sini ada GitLab CA. CA adalah community edition ya. Jadi yang free. Jadi ini versinya 12. Coba kita jalanin. Oke, kita udah jalan nih. Jadi teman-teman, ini adalah proses menjalankan docker docker GitLab-nya. Jadi prosesnya ini masih starting ya. Ini kita tunggu sampai statusnya healthy ya. Jadi kita coba akses ya. Nah, ini aksesnya masih belum ini nih. Kita sampai, terus kita cek. Ini belum muncul, jadi aksesnya my.gitlab.com ya, yang sudah di-define di etc host. Oke, kita tunggu aja. Jadi ininya statusnya masih starting. Jadi kita tunggu statusnya sampai healthy ya. Kemudian waktunya sekitar 5 sampai 6 menitan ya baru healthy. Ini tergantung spek servernya juga. Jadi untuk yang GitLab ini saya coba install di ini ya, di laptop ya. Jadi kemungkinan speknya masih kecil, jadi prosesnya nggak begitu cepat. Ini sudah 1 menit jalan. Ini sampai healthy ya statusnya ini ya. Ini healthy-nya masih starting, jadi prosesnya masih starting. Kalau melihat prosesnya pakai sini ya, docker log minf GitLab nama kontainernya. Ya, ini masih proses, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Jadi masih proses. Ya, kira-kira butuh waktu 5 menitan lah. Jadi cukup simple cara installnya.
Jadi teman-teman bisa install sendiri biar bisa coba-coba kita nyimpen di GitLab lokal. Ini kayaknya udah selesai nih, komplit. Ini di sini komplit 200. Ini kita coba cancel. Nah ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini statusnya healthy. Ini healthy artinya ininya sudah running ya, healthy. Terus kemudian kita coba akses. Nah, ini teman-teman, jadi kita aksesnya pakai mygitlab.com atau kita bisa pakai localhost. mygitlab.com ya teman-teman. Jadi ini untuk GitLab-nya, jadi kita udah bisa nih dengan simple sekali kita bisa running GitLab-nya. Untuk definisi ininya, pertama kali kita harus ini, kita coba create password baru. Oke, kita change passwordnya admin. Oke, kita masukkan password yang baru tadi. Oke, ini tadi teman-teman, jadi GitLab-nya udah selesai ya. Teman-teman bisa create nih, misalkan kita create project nih, misalkan project 01 nih, project 1, ininya pakai root atau group bisa sih ini. Jadi ininya pakai root, kita coba create ya. Coba kita pakai, oke nggak apa-apa ini. Nah ini teman-teman, ini misalkan kita coba nambahi readme nih. Oke, kita coba nulis di readme testing GitLab. Oke, ini project yang sudah kita buat di GitLab, kita bisa copy nih, kita bisa clone. Ini clone-nya seperti ini ya, jadi alamatnya http, kita coba clone, copy, kita coba di sini ya. Kita coba jalani di sini. kita coba ini test project, misalnya kita buat directory test project, coba kita clone ya, git clone. Ini komennya untuk mengclone pakai ini ya, clone ini http, kita pakai di sini, jadi sesuai ininya git clone. Nah ini passwordnya yang root, ini password yang sudah kita buat tadi. Nah ini, jadi kita udah bisa ini nih, bisa menarik project dari GitLab ke lokal kita. Jadi ini yang kita buat tadi, ini ritmenya. Nah ritmenya, misalkan kita mau nambah ini nih, kita nambah program nih, nanotest PHP misalkan, kita mau nambah index PHP nih di folder di root, misalkan ini. Nah ini misalkan kita nyoba ini index ya, kita coba push ya, git add. Ini kita coba dilihat di sini, ininya masih kosong ya ininya, jadi nggak ada PHP, indeks PHP-nya nggak ada. Kita coba push ya, git push, git add.
git commit nm oke, git push. Nah, ini udah ke push ya teman-teman. Jadi ini kita bisa melakukan tadi clone, narik, kemudian kita bisa nge-push ke projectnya. Jadi kalau kita refresh, nah ini udah ada indeksnya. Jadi ini sangat simpel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktek sendiri, bisa explore sendiri. Setelah punya GitLab di laptop, ada teman-teman bisa explore sendiri, bisa nyoba-nyoba. Oke, itu teman-teman tadi semua yang bisa saya share untuk instalasi GitLab dalam waktu 5 menit. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.